Batik biasanya kita sering jumpa di Pekalongan, Cirebon, ataupun juga Solo dan Jogja. Kali ini kita mainnya yang dekat-dekat daerah Jabodetabek, yaitu Kampung Batik yang ada di Bogor, yaitu Kecamatan Cibululu. Kita akan ngobrol dengan Mbak Dina selaku ownernya Kampung Batik Cibulu Pancawati. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia, jalan-jalan ke museum, tempat objek wisata ataupun tempat yang viral. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Untuk video kali ini kita jalan-jalan ke kota Bogor, yaitu Kampung Batik Cibulu. Kampung Batik Cibulu ini kampung batik pertama yang ada di kota Bogor. Lihat aja nih untuk suasana gangnya Kampung Cibulunya ini, suasana batiknya terasa banget. Untuk cara ke Kampung Batik Cibulunya, kita bertepatan lagi ke Masjid Raya Kota Bogor. Dari Masjid Raya Kota Bogor, kita naik angkutan umum yaitu 09. Turun lagi, kemudian kita naiknya 08 ke arah Citerepnya, turun ke Kampung Cibulunya. Ini suasananya. Salah satu yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini namanya siapa? Enak manggil Mbak ya? Iya, Mbak, saya Mutia. Ini dengan Mbak siapa ya? saya Dina, owner dari Batik Pancawati yang ada di Kampung Batik Cibulu. Oke, Mbak boleh dijelaskan sendiri nggak untuk kampung batik ini sudah berapa lama dan gimana sih konsepnya sebenarnya? Iya, Kampung Batik Cibulu ini sudah berdiri hampir 3 tahun. Kita di launching pada tanggal 27 Agustus 2019. Jadi konsep Kampung Batik Cibulu sendiri, kita lebih mengarah ke pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah Kelurahan Cibulu, di mana di waktu senggang mereka, selain mereka mengurus rumah tangga, mereka memiliki aktivitas membatik yang positif untuk membantu perekonomian keluarganya. Baik, jadi untuk misalkan nih produksinya ini di ke rumah nanti baru ke sini atau gimana ya untuk konsep yang ada di Pancawati sendiri ini? Iya, sebetulnya kalau di Kampung Batik Cibulu sendiri kita terbentuk menjadi 9 kelompok Oke, baik. batik. Jadi di sini ada 9 workshop and gallery. Jadi ketika ada pengunjung yang datang ke sini, mereka kita arahkan ke 9 titik galeri tersebut. Jadi dari nanti ibu-ibu di sini di waktu senggangnya mereka bisa mengambil pekerjaan, mengerjakan kegiatan membatik di rumah. Setelah itu mereka kumpulkan di Jadi untuk 9 kelompok itu nantinya ada jadwal tersendiri atau gimana sih untuk jadwalnya atau gimana? Iya, kita produksi dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan nanti dari 9 kelompok ibu-ibu ini mereka kan terdiri dari 5 sampai 6 orang masing-masing kelompok. Di mana mereka bisa mengerjakan aktivitas membatik di rumah, setelah itu bisa juga mereka kerjakan di workshop dan galerinya masing-masing. Baik, jadi ini untuk yang 9 kelompok itu hari Senin sampai hari Jumat ya. Berhubung Iya. kita datangnya di hari Sabtu, ini memang mohon maaf tidak ada kegiatan untuk membatik. Iya, tapi kalau untuk mau berbelanja di weekend, Sabtu dan Minggu bisa banget datang karena kita buka dari jam 8 sampai jam 9 Oke, malam. sekali masuk ini ada IG-nya atau apa nggak sih untuk Ada. Kampung Cibulunya? Untuk Instagramnya kita ada di @kampungcibuluofficial. Untuk Batik Pancawatinya sendiri ada di @batikpancawati.id. Baik, kalau untuk dari e-commerce nggak ada, cuma dari websitenya aja. Untuk e-commerce kita ada di Shopee Pancawati Official. Balik ke kampung batiknya ini, untuk kampung batiknya sendiri ini istilahnya jenis batik apa sih Mbak, atau gimana sih ciri khas untuk kota Bogor sendiri untuk batiknya? Iya, untuk Boleh batik yang kita produksi di sini kita hanya fokus di 2 jenis batik saja, yaitu di batik cap dan batik tulis. Nah, untuk motifnya sendiri kita lebih mengangkat kearifan lokal Kota Bogor. Jadi ikon-ikon khas Kota Bogor yang kita tuangkan menjadi motif-motif batiknya. Di antaranya kita punya motif buah pala, terus ada motif daun talas. Karena Cibulu sendiri kan identik dengan bambu ya, cai buluh bambu, air yang mengalir di bambu. Jadi kita mengangkat ikon bambu sebagai motif batiknya. Di sini ada motif bambu. Lalu di sini ada motif kidang Pasundan. Di sini ada rusa, tanduk rusa dan kujang. Kalau di zoom dari dekat. Mana sih?
Nah ini rusa, ini sebenarnya tanduk rusa. Jadi cerminan gitu lah. Kita bikin mirror. Di sini ada kujang sebagai senjata tradisional khas Jawa Barat. Karena di Kota Bogor kan ada tugu ya, tugu kujang ya. gitu. Satu lagi nih, gimana sih membedakan batik yang tulis, batik apa sih, gimana sih Mbak kalau untuk kita sebagai orang yang ingin belajar ini untuk perbedaan batik-batik itu tersendiri? Ya, untuk batik sendiri kan sebetulnya untuk batik yang asli itu ada hanya dua jenis, batik cap, batik tulis, bisa juga batik cap kombinasi tulis. Nah, kalau untuk membedakan mana batik asli atau printing itu sebenarnya kain sablon bermotif batik. Jadi belum bisa dikategorikan sebagai batik asli atau batik sungguhan. Cara membedakannya, kalau untuk batik asli maupun itu batik tulis atau batik cap, ketika kita balik bagian tampak belakangnya itu akan terlihat sama, tidak ada beda. Nah, jadi terkadang orang itu bingung membedakan mana tampak depan dan belakang. Berbeda dengan batik print. Ini karena kita tidak produksi batik printing, jadi kita nggak ada contohnya nih Kak. Jadi kalau batik printing atau nanti kalau misalnya teman-teman punya batik print ya di rumah, bisa dicek. Kalau batik printing itu antara tampak luar dan dalam itu pasti berbeda gitu, karena kan dia sebenarnya tidak menggunakan proses pelilinan. Jadi kalau untuk printing sendiri kan dia prosesnya itu di sablon, hanya motifnya saja yang batik. Ini walaupun nggak produksi, boleh nggak sih Kak sedikit tentang proses pembatikan itu sendiri, istilahnya dari awal kan kita misalkan kayak yang pernah kami ke Jogja, ada kayak cutting atau apa itu, canting namanya ya. Kalau untuk di sini sekilas saja untuk awal, bukannya pertama-tama untuk batik itu gimana sih prosedurnya? Karena kebetulan hari ini kita lagi off produksi, tapi saya bisa menunjukkan bagaimana cara proses membatik sendiri. Ini namanya? Ini canting cap tembaga. Nah, ini digunakan untuk jenis batik cap. Jadi untuk membuat pola motif batiknya sendiri, kita menggunakan bantuan cap seperti ini. Ini namanya canting? Iya. Bukan yang kayak pulpen itu? Ada canting cap dan canting tulis. Kalau itu ini namanya canting cap. Oke, baik. Iya. Nah, ada lagi di sini. Kebetulan kita baru beres produksi batik tulis juga. Ini batik tulis ya? Iya, ini full batik tulis. Jadi untuk proses pembuatannya dari pemolahan itu kita dari 3 meter kain yang kita produksi ini, kita buat sketsanya dulu menggunakan pensil, dan itu harus simetris. Nah, kalau bisa di zoom kan ini masih ada ini ya bekas pensilnya. Nah, itu ketika full 3 meter kain sudah kita pola menggunakan pensil, baru kita masuk ke proses pencantingan yang menggunakan canting tulis itu. Nah, itu satu persatu kita canting sampai sampai keseluruhan kain, baru bisa diproses ke tahapan selanjutnya, yaitu pewarnaan. Baik, kalau ini motifnya sendiri apa nih Kak? Kayaknya ada burung garuda ya? Ya, ini kita sebenarnya burung merak. Oh, burung merak ya? Iya, burung merak. Itu terinspirasi dari burung merak. Kalau yang saya pegang ini sebenarnya lebih mengarah ke batik kontemporer. Ini kalau untuk 3 meter ini kira kurang lebih berapa lama sih pengerjaan siapnya ini? Untuk batik full tulis seperti ini kurang lebih hampir 1 bulan setengah. Ya. Kembali lagi kan untuk prosesnya tadi canting, setelah canting nantinya kayak ada macam direbus atau dililin apa setelah itu gimana sih? Ya, setelah kain ini full selesai kita canting, baru masuk ke proses pewarnaan. Nah, untuk proses pewarnaan sendiri bisa menggunakan proses coletan atau proses pencelupan. Coletan namanya ya, atau pencelupan istilahnya. Kalau untuk proses pencoletan itu seperti kita melukis di kanvas. Memberikan beberapa sentuhan warna ya pada kain ini. Misalnya kita pengen ada warna merah, biru, misalnya bunga yang di sini warna merah, daunnya hijau, terus meraknya kuning. Nah, itu tinggal kita sediakan pewarnanya di gelas, baru kita kuas menggunakan kuas bambu, itu perlahan kita beri warna sesuai warna yang kita inginkan. Misalnya
bunganya merah, iya. terus daunnya hijau, meraknya kuning, seperti itu. Nah, setelah dicolet, baru masuk ke proses namanya penembokan atau pelilinan untuk menutup dasar warna. Misalnya, setelah itu si kain ini akan kita warna menjadi warna hitam. Gitu. Oh, dasar si ininya ya, kainnya Iya, ya. Oke, baik. betul. Dasarnya ini ya pewarnaan lagi ya. Iya. Nah, ketika ingin kita warna hitam, agar si warna yang tadi sudah Timbul. kita colet tidak terkontaminasi warna hitamnya, maka harus masuk ke proses yang namanya penembokan atau penutupan warna. Nah, misalkan tadi sudah dicolet nih, ini warna merah, ini daunnya hijau, meraknya kuning. Nah, biar dia ketika dicelup warna hitam tidak ikut menjadi hitam juga, jadi yang sudah diwarna itu harus kita tutup. Nah, setelah diwarna dasar hitam, baru kita masuk ke proses namanya proses perebusan atau pelorodan untuk mengangkat lilin-lilin yang ada pada kain. Baik, kalau untuk proses perebusan itu kurang lebih dia memakan waktu berapa lama? Kalau untuk perebusan sendiri tergantung dari banyaknya Kainnya, ya, iya. banyaknya lilin malam yang kita gunakan. Kalau untuk kain seperti ini sih bisa sekitar 20 menitan, 15 menitan. Pokoknya kalau kita sih kalau ngelorot sampai betul-betul si lilin malam ini sudah bersih. Balik ke pewarnaan. Pewarna sendiri ini identiknya seperti pewarna alami atau gimana sih? Atau warna tekstil atau warna apa sih, Kak? Iya, kalau untuk warna kita di sini menggunakan 2 jenis warna. Oh, Ada baik. pewarna alami dan pewarna tekstil. Gitu. Kalau ini kan karena belum diwarna, Iya. jadi ini kita masih belum tahu nanti Nah, kedepannya mau kita warna menggunakan pewarna alami atau pewarna sintetis. Nah, ini untuk contoh pewarna alami ada di ini si warna alami si ini coklatnya nih pakai apa sih? ini kita pakai tegeran. Tegaran. Jadi untuk pewarna alami kita memanfaatkan dari kulit-kulit tumbuhan dan dedaunan, terus kulit buah atau batang kayu. Nah, kalau sintetis sendiri dia kita pakainya itu jenis naptol dan indigosol. Ini kain yang atas nih motifnya motif merak juga ya, Bu? Iya. Motif. Sih dengan polosan. Oke, ini yang Iya, jadi batik itu nggak mesti ada ini ya, jadi pakaian formal banget, tapi untuk bisa diaplikasikan jaket bomber seperti ini juga bagus. Untuk kisaran harganya ini kisaran harga berapa, Kak? Ini 350.000. Kalau untuk kain batiknya sendiri, untuk batik cap kita start dari harga 100.000 sampai 250.000. Itu sudah cap kombinasi tulis. Yang bawa izin ini yang ini? Kalau ini celana-celana kulot. Oh, kulot ya. Iya. Sekitaran harganya 120.000. Kulot batik. 500.000 sampai 12 juta. batik tulis sekitar 500. Ya, ini salah satu contohnya batik tulis. Nah, kalau ini Nah, motif kebun raya. Ah, Ini ya. ada uncalnya, ini ada gerbang kebun raya. Oh, Kalau misalnya dilihat, gitu aja. Oh iya. ini motif kebun. Nah, ini ada lereng kujangnya. Ini pakai berapa lama pula ini? Kalau ini kurang lebih 1 bulanan. Sama juga ukuran 3 meter. Ini 2,5 meter. 2,5 meter. Ini motif kebun raya ya. Iya. Ya, ini juga sama. Ini kita pasti ada rusak ya, ada rusaknya. Ya. Terus ini ada awan hujannya menandakan Oh, bahwa kota Bogor ya, sudah kota kota hujan. hujan. Apalagi cari lagi hujan. Iya. Aduh. Ini ya, ada tema-tema tersendiri ya. Betul. Motifnya Bogor banget. Ya. Bogor. Motif rafflesia.
akhirnya kita sampai nih melihat hasil-hasil dari Kampung Cibulu ya. Oke. Nah, boleh nih Kak nanya saran atau apa untuk khususnya generasi muda menggunakan produk Indonesia itu Iya. batik. Nah, untuk masyarakat Indonesia khususnya jangan lupa untuk beli dan bangga menggunakan produk lokal. Dengan kita membeli produk lokal yang ada di Indonesia khususnya batik, sama saja kita sudah membantu perekonomian para pengrajin batik di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak atas Sama-sama. informasi dan juga edukasi lah tentang Iya. sekilas tentang batik khususnya untuk batik yang ada di Kampung Cibulu. Sama-sama. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.